Halo guys, masih bersama Edi Lesti Channel. Kali ini kita sedang berada di Kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi guys, kalau kita mendengar nama Kota Sampit, pasti kita akan teringat suatu peristiwa, suatu tragedi kelam yang dulu pernah terjadi di kota ini. Dan di belakang kita ini adalah bundaran besar yang juga menjadi penanda terjadinya tragedi kerusuhan Sampit dulu. Jadi di belakang ini namanya selain bundaran besar juga bundaran perdamaian, karena di sini ada Tugu Perdamaian. Bundaran ini juga dikenal dengan nama Bundaran Belanga dan saat ini menjadi salah satu ikon wisata di Kota Sampit yang sering dikunjungi masyarakat untuk berfoto-foto maupun bersantai. Terletak di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3,2 Sampit Pangkalan Bun. Guys, jadi pada hari ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan dua orang tokoh pemuda pada saat terjadinya tragedi Sampit dulu. Nah, ini akan menjelaskan mungkin tempat ini itu apa. Untuk mengenang itu oleh para tokoh-tokoh kami dulu mendirikanlah namanya Tiang Pantar di sini. Tiang Pantar ini bisa dikatakan sebagai lambang atau simbol perdamaian antara kedua suku, yaitu antara suku Dayak dan suku Madura yang berkonflik pada saat itu. Oke guys, untuk lebih jelasnya kita akan melihat lebih dekat ke bundaran dan juga tiang pantar yang berada tepat di area tengah bundaran. Tugu Perdamaian ini awalnya dibangun pada masa Bupati HM Wahyudi Anwar berupa bundaran dengan tiang pantar di tengahnya. Kemudian dipugar dan dibuat seperti yang ada saat ini pada saat Bupati Haji Supian Hadi. Kita akan lebih dekat lagi ke tengah bundarannya guys. Dari segi desain, tugu ini sangat mencolok dan terlihat megah. Bentuknya yang merupai cawan atau kendi, dalam bahasa Dayak disebut dengan belanga, mencerminkan simbol kebudayaan khas Dayak, melambangkan harapan akan perdamaian yang abadi dan keberlangsungan hidup yang harmonis di antara masyarakat. Ini yang dinamakan Tiang Pantar, yang mana Tiang Pantar ini dijadikan sebagai lambang perdamaian yang sudah dijelaskan terdahulu antara konflik antara Madura dengan Dayak pada saat itu. Tiang Pantar ini terbuat dari kayu ulin yang diukir dengan menggunakan ciri khas Dayak oleh para tokoh-tokoh Dayak pada saat itu. Jadi ukiran-ukiran ini terdapat dari bermacam-macam mewakili tokoh adat zaman itu. Contohnya ini dari Dayak Mentaya. Nah, yang di atas Dayak Katingan. Jadi ini semua yang dari suku Dayak yang ada di sungai-sungai yang berlainan. Contohnya Surian, ada juga ini menorehkan lukisan-lukisannya atau ini. Sementara patung yang ada di dalam Tiang Pantar itu melambangkan mitologinya adalah tokoh suku Dayak. Suku Dayak dari keempat elemen provinsi, atau yang dikatakan dulu adalah 4 simbol arah mata angin, barat, timur, selatan, dan utara. Tidak jauh dari bundaran ini terdapat bangunan yang tidak kalah megah, yaitu Masjid Raya Wahyu Al-Hadi yang berada di area Islamic Center yang ada di Kota Sampit. Jadi ini guys, seperti dijelaskan kedua tokoh tadi,
Di belakang kita ini adalah tiang pantar yang merupakan juga simbol perdamaian bagi suku-suku yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya yang ada di Kota Sampit ini. Dari sini ada bukti sejarah kuburan massal kasus kerusuhan tragedi Sampit di kilometer 13,8 Jalan Jenderal Sudirman arah Sampit Pangkalan Bun. Kita sekarang lanjut menuju ke salah satu bukti sejarah dari tragedi kerusuhan Sampit, guys, yaitu kuburan massal yang juga salah satu tempat yang terkenal juga ada di kilometer 13,8 Jalan Jenderal Sudirman, Sampit Pangkalan Bun. Setelah puas mengekspor bundaran perdamaian yang syarat dengan nilai-nilai sejarah dan budaya, kami melanjutkan ke salah satu lokasi yang juga menjadi saksi bisu dari terjadinya tragedi Sampit pada tahun 2001 silam, yaitu lokasi pemakaman massal. Ini kita sudah sampai di pemakaman massal. Kalau melihat kuburannya sekitar 200 meter masuk ke dalam. Lokasi pemakaman massal ini berada di kilometer 13,8 Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawabar, Ketapang. Dan dari tepi Jalan Sudirman, kita harus masuk lagi ke dalam sejauh kurang lebih 200 meter. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pemakaman korban tragedi Sampit 18 Februari 2001, yang mana di sini ada terdapat 5 nisan. Sebenarnya yang dimakamkan itu lebih dari 5 orang, kan tetapi jumlahnya kita tidak tahu berapa jumlahnya pada saat itu. Jadi kalau sebenarnya itu satu nisan itu di dalamnya tuh mungkin puluhan orang yang dikubur jadi satu di situ atau ratusan. Jadi tidak terhitung jumlahnya kemarin tuh dulu. Nah, untuk supaya tidak terjadi bau-bau busuk di kota, maka dikuburkan di sini semua. Suasana dan aura yang berbeda sangat terasa begitu kita sampai di lokasi ini. Padahal ini masih siang hari ya guys, nggak kebayang kalau kita kesini di malam hari. Nah ini dia guys, makamnya ada 5 di sini, tapi katanya di dalamnya itu banyak korban-korban yang dimakamkan di sini. Kita lihat lebih dekat lagi guys. Di sini terdapat 6 buah makam yang berwarna hijau dengan nisan berwarna putih. Dan uniknya, di setiap tiang nisan tidak ada data nama dan lain-lainnya. Hanya ada tulisan 18 Februari 2001. Yang memelihara pemakaman massal ini kelihatannya kemungkinan besar dari pihak keluarga korban, karena hampir setiap hari keluarga korban itu berziarah ke sini, terutama hari Jumat biasanya pasti ramai. Untuk generasi muda jangan sampai bersifat arogan, membawa sifatnya masing-masing. Haruslah mengikuti
adat istiadat daerah orang, supaya kita bisa menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban, dan harus mentaati aturan yang ada di daerah tempat kita berpijak. Ini kita jadikan sebagai pembelajaran untuk diri kita sendiri dan generasi selanjutnya, supaya tragedi yang terjadi di Sampit ini pada tahun 2001 jangan sampai terulang lagi. Kita doakan mudah-mudahan para korban yang dikuburkan sini diampuni dosa-dosanya, diberikan tempat yang terbaik, dan bagi kita generasi-generasi muda agar menjaga situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Kota Timur, Kota Sampit, jangan sampai hal yang sangat memilukan ini terjadi lagi di masa-masa yang akan datang.